Selamat malam. Recording in progress. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Sejahtera bagi saudara-saudari dimanapun Anda berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa menyertai dan memenuhi batin saudara-saudari semua. Malam hari ini kita lanjutkan sesi yang ke-40 dari kursus Teologi Murtadin dan Mualaf yang disiarkan secara live. Masih di tema utama doktrin-doktrin dasar kekristenan dengan subtema bahaya eksploitasi murtadin dan islamisasi Alkitab. Baik, sebelum kita mulai, mari kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, amin. Bapa Surgawi yang kami kenal dan kami sembah melalui firman-Mu yang telah menjadi manusia, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk belajar bersama Pak Gracia Pelo. Terima kasih atas perlindungan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Pak Gracia dengan hikmat-Mu ya Bapa dan Roh-Mu yang kudus mengurapi beliau, agar pengajaran malam ini dapat tersampaikan dengan baik. Kami juga berdoa untuk yang mendengarkan, berikan kami kerendahan hati untuk tetap belajar. Kiranya Roh Kudus menolong kami dalam segala kelemahan kami, sehingga kami mengerti apa yang kami dengarkan, dan mendapat setiap yang disampaikan mendapatkan tempat yang terbaik di dalam batin kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati semua peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan, agar dapat beroperasi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan kami alaskan doa kami. Amin. Silakan dimulai Pak Gracia. Oke, Shalom. Malam hari ini di kursus Teologi Murtadin Mu'alaf ke-40, kami bikin suatu materi sisipan. Meskipun ini sisipan, ini masih sinergi dengan berkesinambungan dari materi-materi seri yang sebelumnya mengenai doktrin-doktrin dasar dan kemunculan ajaran-ajaran bidat Kristen. Nah, malam hari ini saya akan berbicara tentang bahaya eksploitasi murtadin yang berlebihan, bukan lagi untuk menunjukkan kuasa Tuhan, tapi menjadi kesombongan dan ajang memanfaatkan, menipu, membohongi orang-orang Kristen. Termasuk di dalam apa yang saya lihat tentang banyaknya orang-orang murtadin yang dieksploitasi, saya melihat ada banyak teologi Alkitab, teologi Kristen mulai diislamkan dalam pemahaman mereka. Pertama, saya ingin tegaskan bahwa pindah agama itu hak asasi. Silakan, yang mau jadi Kristen ya silakan. Saya ikut senang, bahkan saya banyak membimbing orang-orang yang bertanya tentang iman Kristen. Yang keluar dari Islam pun saya tahu. Tadi pagi, beberapa 30 menit sebelum acara ini, saya telepon-teleponan dengan seseorang di luar pulau. Dia mengeluh karena banyak mu'alaf yang terjadi di daerahnya. Di beberapa hari yang lalu ada yang telepon sama saya, dia sampai nangis-nangis karena kakaknya jadi mu'alaf dan menyerang kekristenan. Tapi setelah informasi-informasi yang masuk seperti ini, WhatsApp saya dapat masukan ada murtadin baru yang minta dibimbing. Dia dari Sidoarjo. Ada lagi yang lain, keponaannya yang fase mengaji di Surabaya, lihat film-film saya, ingin diajari tentang kekristenan. Jadi yang kayak gini saya temui banyak sekali. Baik yang keluar dari kekristenan lapor saya, yang mau masuk kekristenan, yang mau belajar kekristenan, yang pinter-pinter ngaji menjadi Kristen, ini masuk. Ini bagi saya ini hak asasi, kita harus menghargai semua pilihan hak asasi manusia. Jadi termasuk fenomena mu'alaf dan murtadin. Tapi yang ingin saya tekankan malam hari ini, kalau ada orang yang bertobat, memutuskan untuk mengikuti iman Kristen, seorang yang masih bayi di dalam iman kekristenan, posisinya dia harus dididik, dibimbing,
bukan dijadikan ondel-ondel, dijadikan pajangan, manekin, dipamerkan show. Bahkan kalau Murtadin ini punya niatan yang kurang benar di dalam pelayanan, malah dia mulai sok-sok ngajar, terus menjadi sombong, dieksploitasi, dan dampaknya ini seringkali tidak bagus karena terus terang, sekalipun saya sering disalahpahami orang, saya menyaksikan banyak postingan-postingan murtadin yang baru, kualitasnya itu sama rendahnya dengan para mu'alaf yang bohong, ngaku-ngaku mantan Kristen, mantan Romo, mantan rektor sekolah teologi ya. Penipuan di dalam dunia Kristen karena masuknya murtadin, ini banyak. Tapi di saat saya mengingatkan hal ini keliru, ada aja orang yang menganggap saya ini tidak ngerti Islam, saya ini salah paham terhadap Islam, salah paham, tidak paham dengan murtadin, tidak punya ilmu tentang penginjilan. Termasuk gerakan yang mulai merubah doktrin Alkitab dan diselaraskan dengan ajaran-ajaran Islam, ini yang harus saya koreksi. Jadi bagi yang pernah salah paham dengan saya dianggap iri dengki dengan banyaknya murtadin yang bertobat. Loh, siapa yang iri? Orang saya juga mempertobatkan banyak orang kok. Bukan masalah iri dengki. Bagi saya yang salah ya salah. Kebohongan ya kebohongan. Mengabarkan Injil, menyebarkan agama Kristen tidak perlu dengan cara-cara yang rendah seperti itu. Kejujuran itu nomor 1. Jadi saya senang dengan reaksi kawan-kawan para YouTuber yang giat membongkar kebohongan para mu'alaf. Kayak nama ngaku-ngaku lulusan STT Jakarta padahal dia bohong, tidak pernah sekolah di STT Jakarta. Dia hanya dikirim oleh GBI Sebaot dari Bogor untuk kursus musik 3 bulan. Ngaku-ngaku S2 teologi dari Leiden, Belanda. Ngaku-ngaku S3 dari Haifa, Israel. Ini bohong semua. Dan yang membongkar ini salah satunya saya. Termasuk kawan-kawan yang lain juga memviralkan. Bangun Samudra, Romo lulusan Vatikan. Kedabrus matamu, Vatikan tidak ada sekolah seminar kok. Kalau Bangun Samudra lulusan dari Vatikan, aku kepingin ketemu berhadapan muka. Aku pengen lihat dia bagaimana caranya dia, fasih lancarnya dia dalam berbahasa bahasa Latin. Jadi kalau ada yang membongkar, menunjukkan bahwa semua ini kebohongan-kebohongan dari para mu'alaf, saya senang, kebohongan harus dilawan. Termasuk Yahya Walomi. Di rekaman yang lama dulu, flash disknya saya punya apa enggak ya, masih simpan. Dia ceramah di Sumeneb. Dia ngaku di hadapan para kiai sebagai mantan rektor, mantan pendeta GKI Papua, fasih bahasa Ibrani Gedabrus, bohong semua itu. Tidak ada pendeta GKI Papua bernama Yahya Waloni. Dan yang paling konyol, pada waktu di YouTube, di film di rekamannya itu, dia mengaku setelah dia menjadi Islam, kemampuan bahasa Ibraninya tiba-tiba hilang. Termasuk Yonatan Nandar yang hari ini sedang saya garap. Dia ngaku-ngaku mantan evangelis, mantan Kristen, dengan berbagai cara yang menjijikkan lah, seorang sarjana MH. Cara ngomongnya, analisanya yang sederhana, yang kampungan seperti itu. Sedang saya garap di Facebook saya. Saya bongkar tentang kebohongan-kebohongan para orang-orang yang ngaku mu'alaf. Ini contoh. Saya tanya ke Nandar, saya terlibat diskusi interaktif di Facebook. Saya tanya Nandar, kamu sarjana hukum SHMH-nya ini dari universitas mana? Dia nggak jawab berhari-hari. Saya tanya terus, kamu sarjana hukum, bisa menjadi magister hukum, S2 sarjana hukum, S2 hukum, lah kamu tuh lulus dari universitas mana? Enggak dijawab-jawab. Malah dia pasang postingan, dia sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedang mengikuti sidang.
bagiku yang saya tanya apa, kamu jawab yang apa? Coba baca nih. Nih Inyo, biar lu gak penasaran lagi. Ini video Ariel Evangelis Jonathan ketika sidang di ruang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan. Nah, dengan dia memasang film ini, maka pasti dia sudah lulus sarjana hukum atau magister hukum, betul kan? Nah, kalau dia sudah lulus SH, sudah lulus MH, pertanyaannya, apa susahnya kamu sebut nama alma matermu? Saya SH dari universitas ini, saya magister hukum dari sini. Coba lihat. Ingat, orang itu gak bisa berbicara di ruang sidang kecuali ada bas dan lisensi avokat. Ya betul, karena saya tahu. Karena tahu tidak mungkin orang bisa berada di ruang sidang menjadi advokat kalau tidak ada lisensinya ini. Yang saya tanyakan itu bukan kamu ada di sininya. Kamu ada di sini, kamu tuh lulus dari mana universitasnya? Jawab ini. Udah gue sumpel, mulut emak-emak lu. Sekarang kapan lu jawab tantangan gue, debat di Zoom, stunjat. Terus dia menggunakan bahasa yang kampungan, dia panggil Sofiatul dengan kasihan softtek bekatul. Ini maksudnya Sofiatul. Jadi saya tanya kamu lulus dari universitas mana, dia tidak pernah mau menjawab. Malah dia kasihkan, menguatkan perkataan saya bahwa kamu itu sarjana hukum. Dengan buktinya ada rekaman dia di pengadilan. Tapi saya tanya, Yonatan, video itu bukan pertanyaan saya nanya kamu lulus dari universitas mana. Dengan kamu menampilkan kamu pernah mewakili menjadi advokat di dalam suatu persidangan, menunjukkan kamu udah lulus. Nah, sekarang yang saya tanya itu kamu lulus alma matermu tuh mana? Pertanyaan sederhana ini tidak dijawab berhari-hari, mungkin sudah seminggu nih saya tanya terus. Malah dia menganggap di saat saya mempertanyakan alma mater, universitas apa yang meluluskan Nandar sehingga dia memiliki gelar sarjana hukum dan magister hukum dan bisa berada di ruang sidang, saya dibilang sebagai melawak, lucu atau apa ya? Saya dibilang gila. Abu Bakar Lakte Paireng ini buat sumpel mulut si Inyo untuk menutup mulutnya saya. Jadi dia nggak jawab. Dia yang saya tanya kamu lulus dari mana? Dia kasih film, saya pernah di sidang pengadilan. Loh, bukan itu yang saya tanya, lulus dari mana? Terus karena dia nggak mau jawab, dia menuduh saya wong gendeng nih. Saya orang gila. Saya tanya terus, kamu ngaku sarjana, sudah magister. Dengan postingan tadi kamu ada di pengadilan. Nah pertanyaannya, kamu lulus dari universitas mana? Kok nggak dijawab sih? Apa malu? Apa susahnya kamu ngomong saya S1 hukum di sini, saya magister hukum di sini? Atau jangan-jangan kamu lupa lulus dari mana? Ini lucu. Dia nggak tahu sedang saya garap dia di sini. Saya sedang bongkar kebohongannya Nandar. Pertanyaannya, kenapa seorang yang menunjukkan dirinya bahwa dia benar-benar sudah sarjana hukum, dengan dia tunjukkan rekamannya di pengadilan, tapi dia mati-matian tidak pernah mau menunjukkan nama alma mater yang meluluskan dan memberinya gelar. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia sebut nama alma maternya, semua tipu muslihat kebohongannya Nandar terbongkar di depan medsos. Karena apa? Data sarjana mahasiswa yang lulus setiap tahun, datanya itu tersimpan di pangkalan data Departemen Pendidikan Nasional. Dan itu terbuka. Kita bisa lihat semua data, siapa yang lulus setiap tahun di universitas ini, di jurusan itu. Ini terbuka semua. Saya kasih tahu, kenapa Nandal selama 1 minggu mati-matian tidak pernah mau menjawab saya. Saya lulus dari universitas ini. Kenapa dia tidak mau? Karena saya sudah selidiki, tidak ada satu manusia pun di Indonesia yang lulus sarjana hukum atau magister hukum yang bernama Yonatan Nandar. Mahasiswa hukum S1 maupun S2 yang bernama Yonatan Nandar tidak ada di pangkalan data. Inilah sebabnya dia berusaha menutupi mengelak dari pertanyaan saya, dia tidak mau menjawab, dia menutupi. Artinya apa?
kemungkinan dugaan saya, Nandar yang ngaku mu'alaf, ngaku mantan evangelis, itu bohong besar. Dia bukan mu'alaf, nama aslinya bukan Yonatan Nandar. Dia bukan mantan evangelis, dia dugaan saya, dia muslim asli dari kecil, KTP-nya, kakaknya, termasuk gelarnya pun masih dalam data sebagai muslim yang asli. Oleh karena itu, karena dia menutupi kebohongan dugaan saya, dia sama sekali tidak mau menyebut dari mana dia diluluskan sehingga memperoleh gelar sarjana hukum dan magister hukum. Oleh karena itu saya sebut Nandar itu mantan evangelis Nandar SAeng. Ada tahu SAeng itu singkatan apa? Baginda Nandar Badut Penipu Sallallahu Alaihi Ngaka. Jadi dia selama ini hanya berperan watak, pakai topeng, badut, hanya mengelabui sekian banyak orang. Saya adalah mu'alaf, saya adalah mantan evangelis. Semua itu bohong. Karena dia berbohong, dia berusaha mati-matian, tidak mau menunjukkan, mengakui dari mana dia diluluskan. Ini loh ya, Anda bisa cari datanya, bukan hanya Nandar sih. Anda mau cari data saya di Departemen Pendidikan Nasional, masuk aja ke webnya Diktim Kemendikbud. Ketik nama saya Gracia Pelo atau Yonatan Nandar. Kamu cari sampai mati kalau ada nama Yonatan Nandar. Tidak ada. Tidak ada sarjana yang lulus, yang terdaftar di dalam Departemen Pendidikan Nasional yang bernama Nandar, sarjana hukum, Yonatan Nandar, magister hukum. Tidak pernah ada. Jadi Yonatan Nandar itu nama fiktif, nama buat-buatan, sama kayak Manekin Ali. Kok Manekin Ali? Apa? Minahem Ali. Manekin Ali, Minahem Ali. Itu nama-nama fiktif. Karena Minahem Ali itu tidak ada, nama aslinya adalah Muhammad Ali. Kira-kira ya Yonatan Nandar itu ya seperti Minahem Ali kasusnya. Jadi saya dan kawan-kawan membongkar kebohongan-kebohongan pihak mu'alaf itu wajar. Kenapa? Kebohongan ya kebohongan. Kita harus anti terhadap penipuan, fitnah, dan kebohongan. Tapi pertanyaannya, akankah kita juga jujur terhadap diri kita sendiri? Kalau mu'alaf penipu kayak Yahya Waloni, Yonatan Nandar, saya bongkar kain nama, malah saya datangi di masjidnya. Bagaimana kalau kebohongan dan omong kosong itu terjadi di diri kita sendiri? Yang saya amati banyak terjadi di kalangan murtadin. Yang menarik, murtadin yang masih hijau, yang masih bayi, belum ngerti apa-apa, dieksploitasi besar-besaran. Ini berbeda dengan prinsip saya. Saya dengan beberapa penginjil-penginjil apologet senior, semakin senior, semakin tidak suka mengeksploitasi. Saya tahu Sofiatul banyak mempertobatkan orang. Saya tahu Didit Juli. Termasuk mereka pun juga tahu saya punya orang yang sedang saya garap, sedang saya bimbing itu ya banyak. Tapi kita semua tutup mulut. Semakin senior di dalam dunia penginjilan, semakin senior di dalam dunia apologet, semakin banyak yang jadi Kristen percaya Yesus. Itu tugas kita ngajari, bukan dipamerkan dan dieksploitasi untuk kepentingan kita pribadi. No. Jadi, dari murtadin-murtadin yang ada, saya bersyukur kenal beberapa murtadin yang benar-benar niatnya tulus. Bahkan beberapa murtadin yang niatnya tulus sering datang berinteraksi dengan saya, datang ke rumah saya, lihat-lihat buku saya, diskusi. Tapi jujur banyak murtadin-murtadin yang memanfaatkan ketulusan orang-orang Kristen dengan dia berbohong, dengan dia menjual cerita yang tidak masuk akal. Sayangnya orang Kristen, gereja-gereja yang mengundangnya, tidak ngerti Islam. Jadi ceramahnya, ucapan-ucapannya, ayat-ayat yang dibaca pada keliru semua, saya sering kali lihat. Bukannya mereka sadar, malah wow, terkagum-kagum. Ini kasusnya persis kayak nama ngomong bahasa Ibrani yang gedabrus, yang gak jelas dari mana Ibraninya. Dia mengucapkan bahasa Ibrani seperti codot yang kelolotan kolang-kaling. Jadi codot tuh makan kolang-kaling mungkin gak dikunyah, masuk nyangkut di lehernya codot. Kan suaranya jadi gak karu-karuan gitu.
Nah, Kainama itu membaca huruf Ibrani, bahasa Ibrani yang saya kasihkan ke dia dengan bahasa yang ngawur-ngawur. Orang-orang di masjid itu terkagum-kagum. Wow, pandainya Ustadz ini. Saya mau ketawa, kamu tuh dibohongi. Gara-gara kamu nggak ngerti bahasa Ibrani, Kainama berperan watak, seakan-akan dia ngomong bahasa Ibrani, padahal dia mungkin berbahasa roh, mungkin waktu itu saya nggak tahu. Dianggapnya orang pinter. Lah kasus yang sama ini yang saya lihat di dalam postingan-postingan, murtadin-murtadin yang tidak benar, murtadin-murtadin yang motivasinya jahat, yang diundang ke gereja-gereja. Ayat yang dibaca keliru, urayanya keliru-keliru, wah. Tapi orang yang diajari malah memuji-muji, menyanjung-nyanjung. Contoh, murtadin yang sekonyol satu ini saya lihat, konyol banget, lagi viral dia. Dia ngaku lulusan Al-Azhar dari Mesir, dari Kairo. Bahkan tanpa ragu mempromosikan dia mantan ustadz dengan berbagai macam kecapnya, berbagai macam propagandanya lah. Saya ingat dengan Adi Armando. Ini tidak seagama dengan saya. Tapi secara prinsip kebenaran dan kejujuran, saya angkat topi dan saya sama dengan Adi Armando. Kejujuran ya kejujuran, kebohongan ya kebohongan. Saya mengkritisi murtadin yang ngaku-ngaku lulusan dari Mesir. Soalnya kan ada teman-teman yang masih meragukan bahwa dia ngaku dari Mesir. Terus terang, saya ini dari gereja Ortodok Koptik. Mengenai orang-orang Kristen Mesir, itu gudangnya di Indonesia di kelompok kami. Gereja kami sudah memberangkatkan beberapa orang, bukan untuk jadi imam, tapi belajar untuk kursus teologi dan belajar di Mesir selama 1 tahun, 2 tahun. Di gereja Koptik, yang bisa berbahasa Arab dialek Mesir, itu banyak. Jadi kalau dia ngomong dari Mesir, aduh, bagi saya kok berani sekali kamu ngomong kayak begitu, padahal gereja dari Mesir itu ada di Indonesia dan saya salah satu anggotanya. Dia ngaku dia mantan ustadz, tanpa ragu mempromosikan dia ini mantan ustadz, dan dia bangga menikmati sanjungannya sebagai mantan ustadz. Lucunya, sebagai mantan ustadz, dia tidak tahu ayat yang dibaca itu ayat apa. Ini yang sangat-sangat fatal. Dia keliru menjelaskannya. Begitu saya lihat kutipan TikTok, counter dari pihak Muslim ini, saya harus akui dengan jujur, counter dari pihak Muslim itu betul. Yang keliru, ya Ahmad Supena yang ngaku-ngaku lulusan dari Al-Azhar Kairo. Yang ngaku-ngaku ustadz. Ustadz kampung pun tidak akan melakukan kesalahan seperti orang ini. Yuk kita lihat. Kita lihat kebohongannya orang ini yang di-counter, dikoreksi oleh kawan-kawan dari pihak Islam. Yang counter Islam, tapi koreksinya betul. Coba kita dengarkan cara dia membodohi dan membohongi orang-orang Kristen dengan kesaksian-kesaksiannya. Yuk kita dengar. Ini tanpa lagi yang mempromosikan dia. Bapak dulunya Ustadz Pak, karena mungkin bisa coba ekspresi dalam bahasa Arab atau salam atau baca ayat Quran atau bagaimana Pak? Silakan Pak. Nanti Pak Tamparagi bisa menampilkan saya dari mana sekolah dan lain sebagainya. Saya pernah di Al-Azhar, di Al-Azhar juga pernah di sana. Nah sahabat, barusan kita sudah dengarkan pernyataan si Bapak ini, katanya si Bapak ini lulusan dari Al-Azhar. Tapi sebetulnya si Bapak ini salah dalam pengucapannya, bukan Al-Azhar tapi Al-Azhar. Al-Azhar, seperti itu sahabat. Nah kita akan lihat video berikutnya sahabat, silakan. Kalau ini kartu matinya dia. Begitu dia ngomong dia lulusan Mesir, ingat dia, Ustadz Abdul Somad itu lulusan Al-Azhar. Dari pihak Islam, orang Muslim yang kuliah di Mesir di Al-Azhar itu terlalu banyak. Kalau dari Kristen itu mungkin tidak lebih dari 10, sekitar 10-12 orang. Orang Kristen Indonesia yang belajar di Kairo, di gereja Koptik, itu masih sedikit. Tapi begitu kamu ngomong Al-Azhar, ini kartu matimu.
ini kartu matimu. Karena apa? Dari gayamu ngomong itu bukan dialek Mesir, bukan dialek bahasa Arab Al-Azhar, bukan Arab Mesir. Ya kita dengarkan ya. Dia bangga, dia ngaku lulusan Al-Azhar dari Mesir. Dia mantan ustadz. Ingat ya, ustadz kampung, ustadz di kampung tidak pernah melakukan kesalahan seperti dia. Yuk kita lihat kesalahan-kesalahannya dia. Ayat yang Bapak masih hafal ada nggak Pak? Ayat pendek aja Pak. Oh, ayat pendek. Ayat pendek yang masih hafal aja. Iya, sangat perlu dihafal Pak. Hanya sering dibaca-baca ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ayat kursi. Hanya berapa ayat? Nah, ini ada lagi sorry. Itu ayat kursi lagi. Itu surat Yasin. Sahabat, barusan kita sudah dengarkan tatkala si Bapak ini membaca surat Al-Baqarah ayat 1, kemudian lanjut kepada ayat kedua, dia mengatakan bahwasanya itu merupakan ayat kursi, dan dia klarifikasi sendiri, katanya itu bukan ayat kursi tetapi Yasin, sahabat. Padahal kedua-duanya itu salah, sahabat. Ayat kursi dan Yasin itu bunyinya bukan alif lam mim, zalikal kitab dan lain sebagainya, sahabat. Katanya dia lulusan dari Al-Azhar. Bahkan dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang ustadz dulunya, sahabat. Tapi kita tahu sendiri, sahabat, apakah dia layak menjadi ustadz kalau misalkan dia seperti itu, sahabat? Walau alam, sahabat. Kita akan lanjutkan lagi, sahabat. Nah, ada lagi, coba saudaraku, ada lagi yang akan saya bacakan secara zahar ya, bukan hopi, zahar dalam mulut. Allahu la ilaha illahu yuqim la tadhulu sitnatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Hulu sitnatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Coba lihat. Anda nanti coba kalau nggak percaya, yang disampaikan oleh counter dari pihak Muslim itu betul. Itu Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Bukan surah Yasin, silakan buka surah Yasin. Itu bukan ayat kursi. Itu keliru fatal. Apalagi dia bilang, ini sudah bacaan sehari-hari, saya membaca ini sehari-hari. Lulus dari Al-Azhar Kairo. Waduh. Yang menarik, di saat saya geleng-geleng kepala, bagi saya, kelakuan Ahmad Supena ini sesuatu yang sangat mempermalukan kekristenan. Artinya kamu benar-benar penipu busuk. Nah, ada aja yang berusaha membela. Loh, kok bisa dibela? Kenapa penipuan kok dibela? Tidak mungkin Ustadz itu keliru. Karena apa? Saya pernah tinggal di kampung. Saya beberapa tahun ini sebelum tinggal di sini, tinggal di kampung di Malang. Sering yasinan, diundang tahlilan, diundang doa untuk kirim doa orang-orang mati. Ustadz kampung, nggak usah ngomong lulusan Al-Azhar. Yang tidak pernah lulus IAIN, Ustadz kampung, tahu yang mana Al-Fatihah, yang mana Al-Baqarah, yang mana Anas, mana surah Yasin, mana surah ayat kursi, Al-Falak, tahu bedanya. Ustadz kampung, belum lulus IAIN, apalagi lulus Al-Azhar Kairo. Ustadz kampung aja tahu. Karena apa? Mengundang tahlilan, yasinan, mendoakan orang-orang mati di kampung itu sering, setiap minggu tuh ada aja undangannya. Jadi hal yang semacam ini, Ustadz kampung pun tidak mungkin melakukan kesalahan. Ustadz yang rendah, misalnya kalau kita menggunakan derajat, Ustadz yang derajatnya paling rendah secara keilmuan Islam, tidak mungkin melakukan kesalahan seperti Ahmad Supena itu. Apalagi ada pembelaan. Maklumlah Ahmad Supena murtad sejak 2009, jadi banyak yang dia lupa. Ya Tuhan, Ustadz seperti ini kok masih ada yang bela orang-orang Kristen itu. Saya kenal, saya tidak sebut namanya, dia 40 tahun yang lalu menjadi Kristen. Sejak awal kuliah,
Dan sekarang sudah kira-kira 40 tahun lebih. Ayat-ayat Quran, ayat-ayat pendek, Al-Baqarah 1, 2, Yasin, Al-Falaq, An-Nas, semua masih hafal. Tidak ada yang dia lupa. Karena apa? Ya setiap minggu undangan untuk doa di kampung-kampung ya seperti itu yang dia baca. Tidak mungkin memori masa kecil, memori undangan setiap rutin pengajian-pengajian, hal yang sangat-sangat umum di dunia Islam, sampai dia lupakan. Mustahil. Apalagi dia ngomong bisa bahasa Arab Mesir. Aduh. Tolong ingat peringatan saya ya. Hentikan mulut besar dan bualanmu. Saya belum fase berbahasa Arab. Tapi saya bergaul dengan orang-orang Arab Mesir. Tolong yang ngaku-ngaku dari Mesir ini tolong jangan kamu teruskan. Intinya jangan berbohong. Bagi saya sih, orang kalau mengimani kekristenan, dia hidup di dalam pertobatan setiap hari. Entah saya, entah murtadin. Dan hari demi hari dia hidup di dalam kebenaran. Ini kekristenan, menghidupi kekristenan yang saya pahami. Jadi, di saat orang yang ngakunya bertobat menjadi Kristen, bohong sana, bohong sini, jual kesaksian, dieksploitasi kebohongannya. Pertanyaannya saya, tujuan tipuanmu dan kesaksian yang omong kosong ini dieksploit kemana-mana, maksudnya apa? Itu bukan memuliakan nama Tuhan, itu mempermalukan. Yang saya heran, kenapa masih ada yang membela orang-orang bohong seperti ini? Dibela. Loh, kekristenan, penginjilan, apologetika, tidak perlu melibatkan bohong dan silat kata. Tidak memerlukan fitnah. Kita tidak memerlukan dosa di dalam menyebarkan ajaran-ajaran kekristenan. Artinya apa? Ahmad Supena dan mungkin untuk murtadin yang lainnya yang belum terekspos maksud saya, motivasimu di dalam Tuhan itu apa? Motivasimu tolong kamu koreksi. Bukannya saya menolak kamu menjadi Kristen, silakan. Tetapi Kristen yang hidup di dalam pertobatan setiap hari. Kristen yang hidup di dalam kebenaran. Kristen yang jujur. Kalau kelakuanmu seperti itu, kamu bukan memuliakan nama Tuhan, kamu mempermalukan kita semua. Karena yang disampaikan oleh counter dari pihak Muslim itu memang betul. Saya akui dia betul. Begitu saya dengar, yang ngasih informasi ini ke saya, itu mantan murtadin, tapi murtadinnya betul. Yang ngasih informasi ke saya itu siapa? Fadilah Hafiz, japri saya, Mas, lho kok ada murtadin kok ngegregeten aku. Begitu saya kirimannya Fadilah Hafiz saya dengarkan, saya guyu kepenggal-penggal, ya ampun. Kok mudahnya ya orang-orang Kristen digoblok-gobloki sampai seperti tanpa ragu pun ya bisa termakan orang-orang seperti ini. Ingat ya, kembali ke motivasi saya memberikan sedikit aja tentang pelayanan saya. Saya memulai postingan pertama itu bulan Oktober 2019 sampai saat ini. Tapi selama sekian tahun, monetize saya sempat dimatikan. Baru saya urus 1 minggu yang lalu, kalau Anda perhatikan, channel-channel di postingan saya baru ada monetize-nya, baru ada iklannya. Jadi selama bertahun-tahun saya melayani, saya tidak pernah terima hak saya dari YouTube yang memasang iklan di channel saya. Saya melayani, bikin postingan, saya belajar cari buku, saya ajarkan semua tanpa monetize. Baru 1 minggu yang lalu baru nyala. 2 tahun lebih saya melayani tanpa ada iklan dan menerima kompensasi dari iklan yang dipasang dari YouTube. Selama ini saya support baik dibantu orang maupun usaha sendiri, saya support misi di mana-mana dalam kondisi monetize mati. Bahkan selama ini berjalan 2 tahun lebih, dari Oktober 2019 sampai hari ini, postingan saya itu menjadi langganan, dipotong, diambil channel ini,
dipasang di channelnya, diedit ulang, channelnya dapat iklan, iklannya yang dapat ya mereka. Saya yang diambil postingan-postingannya tidak dapat iklan dan saya tidak pernah mempermasalahkan. Saya tidak pernah mempermasalahkan orang Kristen, YouTuber Kristen yang ngambil. Saya tidak pernah klaim copyright ke mereka. Saya tidak pernah melakukan strike. Bahkan bukan hanya kepada YouTuber Kristen, YouTuber Muslim yang ngambil dan memfitnah postingan saya pun, saya tidak pernah klaim copyright dan men-strike-nya. Saya hanya menjawab ulahnya mereka, postingan-postingannya YouTuber polemikus Muslim yang memfitnah postingan-postingan saya untuk saya jawab. Tapi Islam pun yang mencuri film-film saya tidak pernah saya serang, tidak pernah saya strike, tidak pernah saya klaim copyright. Termasuk channel-channel Kristen manapun yang ngambil postingan-postingan saya diem. Bagi saya ya itu berkatmu kamu dapat iklan. Bagi saya yang nggak dapat iklan, Tuhan punya cara memberkati saya. Saya diem, kunci mulut saya, nggak pernah minta. Ini ya, untuk murtadin, ingat ya, motivasimu harus benar dulu. Jujur, bagi yang awal-awal belajar dulu, jangan ngajari, apalagi membohongi. Jadi dia harus belajar dulu. Dan untuk kursus murtadin mu'alaf, ingat, sebagai yang pertama kali baru mengerti tentang iman kekristenan, hindari ajaran-ajaran bidat-bidat di dalam Kristen yang berseri-seri. Bahkan yang ingin saya tekankan malam ini, tolong jangan islamkan ayat-ayat Alkitab. Doktrin Alkitab kamu islamkan dengan paradigma Islammu yang lama. Karena saya lihat ini sudah masuk di beberapa kelompok-kelompok murtadin yang nggak beres itu. Ini bukan general ya, karena banyak murtadin yang baik. Niatnya murni. Dia meninggalkan, mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus dengan berbagai beban, diusir, dikejar-kejar, dan pengajarannya betul. Tapi yang lain-lain, aduh, belum betul omongan jual kesaksian yang tidak betul semua. Ini yang saya bilang kita harus hati-hati dengan ide-ide kristologi di dalam Quran yang hendak dimasukkan ke dalam Alkitab. Nih, di dalam Alkitab, Yesus Isa Al-Masih itu adalah kalimat Allah, firman Allah. Di dalam doktrin Islam, Yesus itu sebagai kalimat Allah itu maksudnya dia diciptakan oleh Allah dengan cara berfirman. Jadilah Yesus, maka Yesus itu jadi. Kejadiannya seperti Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ini doktrinnya itu. Sehingga bagi orang-orang Muslim dalam doktrin Quran, Yesus itu Rasul, firman Allah dan Roh Allah dalam pengertian, dia hanya manusia biasa yang ada karena diadakan oleh Allah, dan dia diperkuat, diberi tambahan penolong, Roh Kudus. Ini tafsir masa kini ya. Contoh, di dalam surah An-Nisa 171, ini ayat yang menjadi problem. Karena orang-orang Muslim saat ini memahami ayat ini berdasarkan tafsir modern. Saya akan tunjukkan tafsir yang modern dulu, baru saya akan bahas tafsir yang mula-mula, yang tua. Ada perbedaan, ini ada problem di ayat ini. Begitu sampai kalimat Innamal Masihu Isa ibnu Maryama Rasulullahi wa kalimatuhu. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryama, Isa anaknya Maryam. Kalau secara literal adalah Rasul Allah dan firman-Nya. Frase berikutnya, Alqaha illa Maryama wa ruhum minhu. Dia, maksudnya Allah, sampaikan kepada Maria dan roh kepadanya. Jadi Yesus itu dibilang ruh minhum, roh yang daripada Allah. Tafsir Quran sekarang, tafsir masa kini, maksudnya Yesus Kristus itu adalah firman Allah dalam pengertian dia difirmankan Allah sehingga dia ada, dan roh daripadanya itu maksudnya ditiupi, diberi, dikuatkan oleh Roh Kudus supaya untuk menyertai dia di dalam pelayanannya. Ini tafsir masa kini. Jadi dia dibuat, dijadikan, diciptakan oleh firman Allah dan diperkuat oleh Allah atau Jibril. Bagi saya sih tafsir Islam ini nggak ada urusannya sama saya.
nggak ada urusannya. Ini tafsir saya yang menunjukkan tafsirnya Islam masa ini seperti ini. Kristen punya iman tidak tergantung apa Quran, ya. Saya tunjukkan ini tafsirnya orang-orang Muslim zaman ini. Tapi saya akan tunjukkan tafsir yang berikut yang lebih tua. Di dalam perdebatan tentang kristologi di dalam Al-Quran di antara ulama-ulama Islam di masa lalu, itu tafsirnya tidak seperti itu. Karena ayat itu sudah menjadi kontroversi di antara ulama-ulama Islam generasi-generasi awal. Mendiskusikan antara perbedaan antara kalimat dan kalam. Ulama-ulama Islam yang awal, dari kelompoknya Mu'tazilah, aliran teologi Islam yang awal, Jahim Ibnu Safwan mengatakan Quran adalah ciptaan, merujuk ayat tadi. Dia yakin bahwa Al-Quran itu adalah ciptaan karena Yesus di dalam Al-Quran, menurut surah An-Nisa 171, Yesus adalah firman Allah juga. Oleh karena itu kalau Yesus dibilang ciptaan, maka Quran sebagai firman Allah juga harus ciptaan dong. Kebalikannya, kalau kita berani mengatakan Yesus sebagai kalimatullah itu khotim, kekal, Yesus sebagai firman Allah itu kekal, maka wajar kalau kita meyakini Quran itu kekal. Tapi bagi Jahim Ibnu Safwan, Yesus sebagai firman Allah itu adalah ciptaan. Konsekuensinya, maka Quran pun sebagai firman Allah pun juga ciptaan. Nah, jadi ayat itu di masa yang lampau, ini menjadi diskusi yang menarik. Dan yang akan saya kaji malam hari ini. Dan mengenai diskusi antara tafsir Quran tentang surah An-Nisa 171, antara tafsir yang modern saat sekarang, dengan kontroversi di masa lalu, saya tampilkan di dalam buku saya, Dialog Tunggal Gereja Timur, ini, dalilnya Jahim Ibnu Safwan, tokoh Mu'tazilah saya tulis. Dia mengatakan Yesus adalah kalimatullah. Yesus adalah firman Allah. Kata surah An-Nisa 171. Yesus kalimatullah itu adalah ciptaan. Konsekuensinya Quran pun sebagai firman Allah juga ciptaan. Karena Jahim, Al-Quran itu dipakai di dalam Al-Quran itu disebut dengan kata kalimat Allah dan juga sebagai kalamullah, kalimatullah dan kalamullah. Kalau saya baca argumentasinya Jahim Ibnu Safwan dari kelompok Mu'tazilah, saya bisa menangkap bahwa dia fair. Kalau Quran firman Allah, Yesus juga firman Allah. Kalau saya menganggap Yesus adalah ciptaan, padahal Yesus adalah firman Allah, ya kita harus fair dong. Maka Quran yang saya yakini juga firman Allah juga ciptaan. Kecuali saya meyakini Yesus adalah bukan ciptaan seperti orang Kristen, maka Quran sebagai firman Allah, saya wajar saya mengatakan ini adalah bukan ciptaan khotim. Dalilnya Jahim Ibnu Safwan, ini fair, Anda lihat nih kutipannya. Jahim Ibnu Safwan, dalilnya diangkat dari ayat yang tadi saya bacakan. Surah keempat, surah An-Nisa 171. Yang tadi kita baca itu. Jahim Ibnu Safwan berkata, saya temukan dalam Al-Quran, dalam kitab Allah, satu ayat yang membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar ciptaan. Firman Allah yang dia maksud itu, dari surah An-Nisa 71, Al-Masihu Isa ibnu Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu. Al-Masih Isa putra Maryam adalah Rasul Allah dan firman-Nya. Kemudian dia teruskan dalilnya. Jikalau Quran surah An-Nisa 171 mengatakan Isa disebut firman Allah, dan kita mengatakan bahwa firman Allah itu adalah dan kita meyakini bahwa Yesus itu adalah ciptaan, pertanyaan sebaliknya, kenapa kita meyakini Quran sebagai firman Allah, kok ngotot bahwa dia itu khotim? Quran itu sesuatu yang bukan makhluk. Bagi saya, dalilnya ulama Mu'tazilah dan Ibnu Safwan ini jujur, karena memberikan komparasi apple to apple. Jikalau Yesus firman Allah, Quran firman Allah, Yesus ciptaan, maka Quran adalah ciptaan. Kalau mengakui Yesus bukan ciptaan, Yesus kekal,
Maka Quran sebagai firman Allah juga kekal khotim. Ini yang saya lihat sebagai argumentasi yang fair dari pihak Jahim Ibnu Safwan. Nah, apa yang disampaikan oleh Jahim Ibnu Safwan ini menjadi problematika yang sulit dijawab. Tapi nanti beberapa ratus tahun setelah zamannya Jahim Ibnu Safwan, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mulai menjawabnya, yaitu Ibnu Hambal. Ibnu Hambal membuat suatu dalil antara Quran dan Yesus itu tidak sama. Karena Isa itu digunakan kata kalimat. Memang dia firman Allah, tapi dalam makna kalimat Allah, kalimatullah. Sedangkan kalimat itu bagi Ibnu Hambal itu adalah ciptaan. Kalau Quran itu kalamullah, bukan kalimat. Wah, ini dia mulai tidak jujurnya di sini. Quran itu bukan kalimat Allah, itu kalam. Dan dia memberikan pengertian kalau kalamullah untuk Quran itu kekal. Jadi sekalipun Yesus itu firman Allah, dia tetap ciptaan karena dia kalimat. Sedangkan Quran ini sebagai firman Allah, dia kekal karena dia kalam, bukan kalimat. Ini jawabannya Ibnu Hambal. Dia mulai memberikan dikotomi antara kalimat dan kalam. Padahal apa yang disampaikan Ahmad Ibnu Hambal itu keliru. Karena di dalam Quran sendiri, ayat-ayat Al-Quran menggunakan kata kalimat dan kata kalam, dua-duanya dipakai untuk Al-Quran. Dan menurut saya sih, orang Muslim saat ini belum tentu mempelajari, menggali kajian-kajian problematika tentang kajian ilmu kalam di masa-masa lampau. Mungkin mereka hanya terbiasa membaca Ibnu Katsir, tafsir-tafsir Jalalain, penjelasan dari KKNU, dari Muhammadiyah, tafsir Quran sekarang. Dia belum tentu mempelajari problematika antara mutazilah dan yang non mutazilah di masa-masa lampau. Ini contohnya. Yang ini semua saya tuliskan di dalam buku saya ini. Ini. Saya bedah kekeliruan argumentasinya Ibnu Hanbal. Ibnu Hanbal berusaha menjawab, memberikan bantahan, jawaban terhadap dalil sulitnya Jahim Ibnu Safwan. Di dalam bukunya Arad al-Jahamiyat wa al-Sanatikah. Ibnu Hanbal berkata begini, bahwa untuk Quran digunakan istilah kalam, sedangkan Isa dipergunakan istilah kalimah. Kata kalimah atau kalimat yang diterapkan bagi Isa, menurut Ibnu Hanbal, menekankan bahwa ia diciptakan, maksudnya dia akibat dari kata kun, jadilah. Dia terjadi karena Allah bersabda, jadilah. Dan bukan jadilah itu sendiri, bukan kun itu sendiri. Sebagai kalam Allah yang khatim. Kata Allah, kun jadilah Isa, ini yang khatim. Tapi begitu Allah mengatakan jadilah Yesus, maka Yesus jadi. Yesus itu ciptaan karena terjadi dari dampak dari sabda khatimnya Allah kun. Kira-kira begitu. Pertama, cara jawabnya Ibnu Hanbal itu, ini keliru. Kata kalam dan kalimat, dua-duanya dipakai di dalam Al-Quran untuk menyebut Al-Quran tanpa ada perbedaan. Contoh, tidak ada dikotomi kalam dan kalimat di dalam Al-Quran untuk menjelaskan Al-Quran itu sendiri. Di dalam surah Al-An'am, 14-15, mengenai turunnya Quran dikatakan, la mubaddila li kalimatihi. Tak seorang pun yang dapat merubah kalimatnya. Kalimati di sini maksudnya tidak seorang pun yang dapat mengubah Quran. Quran di dalam surah Al-An'am itu menggunakan kata kalimat, bukan hanya kalam. Jadi kalam dan kalimat dua-duanya dipakai untuk Quran. Ayat yang kedua, di dalam surah ke-7, surah Al-A'raf, surah Al-A'raf 158, bunyinya, yu'minu billahi wa kalimatihi.
berimanlah kepada Allah dan kalimatnya. Kalimatihi di dalam surah Al-A'raf 158 ini, maksudnya ya beriman kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu digunakan kata kalimat dan juga menggunakan kata kalam. Dua-duanya dipakai. Ini menunjukkan bahwa argumentasinya Ahmad bin Hambal tadi tidak sesuai dengan kata Al-Quran sendiri. Yang lebih sesuai ya malah Jahim tadi. Jadi kata kalam dan kalimat ini bukan kalamullah. Kata kalam dan kalimat dua-duanya dipakai untuk Al-Quran. Surah Al-An'am tidak ada yang dapat mengubah kalimatnya, tidak ada yang dapat merubah Quran. Quran di sini menggunakan kata kalimatnya. Surah Al-A'raf, yu'minu billahi wal kalimatihi. Beriman kepada Allah dan kalimatnya. Quran di sini menggunakan kata kalimat. Ingat di dalam hadis, kafirlah yang mengatakan Quran itu adalah ciptaan. Jadi kalau kita lihat ada pertentangan antara pandangannya Jahim Ibnu Safwan dari kelompok Musta'zilah yang hidup beberapa ratus tahun sebelum Ahmad Ibnu Hambal. Ini ada pertarungan. Jahim Ibnu Safwan mengatakan bahwa kalimat dan kalam itu dua-duanya sama-sama karena dua-duanya dipakai untuk Quran. Ini yang lebih fair. Kalau kita melihat slogannya Ahlussunnah wal Jamaah, kafirlah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Barang siapa yang mengatakan Quran adalah ciptaan, itu kafir menurut pandangannya kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita mengutip surah Al-An'am tadi, kafirlah yang mengatakan Quran, kalimatihi, kalimat Allah itu adalah makhluk. Siapa yang mengatakan surah Al-An'am, Quran itu di dalam ayat surah Al-An'am tadi itu menggunakan kata kalimat, Quran itu makhluk, itu kafir. Kafirlah yang mengatakan Quran di dalam surah Al-A'raf menggunakan kata kalimat adalah makhluk. Jadi kamu mau menggunakan kata kalam atau kalimat tuloh atau kalimat, kalau itu arahnya Quran dan kamu katakan itu makhluk di dalam paradigma Islam, kamu sudah kafir. Jadi disinilah kekeliruannya Ahmad Ibnu Hambal. Nah, sebaliknya, kalau di dalam Islam antara kalimat dan kalam itu tidak ada bedanya karena dua-duanya juga dipakai untuk Quran. Di dalam teologi Kristen ini dibedakan. Itu yang betul. Tapi masalahnya, kalimat di dalam terjemahan Alkitab bahasa Arab itu adalah terjemahan dari kata logos. Makanya fil batikana kalimah, pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah kalimat, fil bati kana kalimat. Nah, logos di dalam iman Kristen itu adalah firman Allah yang kekal, yang menciptakan seluruh dunia. Tidak ada yang jadi dari segala yang dijadikan kalau tidak diciptakan oleh kalimat, oleh firman Allah, oleh logos. Malah yang temporal itulah rema. Rema di dalam terjemahan Alkitabus Muqaddas, di dalam Alkitab bahasa Arab, itu terjemahannya kalam. Jadi Ahmad Ibnu Hambal kalau dilihat dari paradigma Kristen, dibalik. Kristen membedakan kalimat dan kalam, iya. Tapi kalimat ini untuk logos, terjemahannya. Kalam, untuk terjemahan bahasa Yunani rema. Kalimatlah yang kekal, yang kadim, rema. Tulisan-tulisan Alkitab, kitab suci, inilah yang temporal. Jadi ini saya bilang dalil mumet. Dalilnya Ibnu Hambal kalau dilihat dari paradigma Islam tidak cocok, dilihat dari paradigma Kristen ya tidak cocok. Ini dilihat dari mana-mana pun dia tidak cocok semua. Nah, apa yang dilakukan oleh Ahmad Ibnu Hambal ini, dia itu berusaha memaksakan pemikirannya sendiri untuk dipaksakan kepada kekristenan. Ini yang saya bilang aneksasi teologis. Bahaslah teologi berdasarkan teologimu sendiri. Jangan berusaha memaksakan pandanganmu ke dalam dunia kekristenan. Kita punya aturan sendiri. Nah, dari ayat tadi, kita dapat melihat bahwa Yesus di dalam Al-Quran, kalau kita membaca secara literal, dia disebut sebagai kalimat Allah
dan roh yang daripada Allah. Yesus adalah firman dan roh Allah. Ini kristologi Qur'ani. Yang mana kalimat ini masih bisa kita tengarai bahwa dia berbau sabelian, yang menyamakan firman Allah itu sama dengan roh Allah. Roh Kudus dengan firman Allah dianggap sama. Ini berbau sabelian. Tidak pernah ada iman Kristen yang rasuli mengajarkan Yesus adalah Roh Kudus yang berinkarnasi. Yang disalib adalah Roh Kudus yang disalib. Tidak ada. Itu ajaran-ajaran bid'ah sabelian yang sudah kita bahas beberapa saat yang lalu. Jadi yang menyamakan antara Allah, Bapa sama dengan Anak, sama dengan firman Allah itu sama dengan Roh Kudus, hayat Allah, ini adalah sabelian. Jadi, kalau kita lihat di dalam narasi surah An-Nisa 171, itu bau sabeliannya sangat kuat. Kalau kita lihat dari teologi Kristen. Nah, yang menjadi masalah, cara pandang bahwa Yesus adalah firman Allah, dan Yesus itu juga sama dengan roh Allah, ini yang dibawa oleh para murtadin ke dalam pemahaman-pemahaman mereka tentang kekristenan. Jadi ayat-ayat Alkitab berusaha disesuaikan dengan dengan teologi Islam. Yesus bukan firman Allah yang berinkarnasi, tapi Yesus juga adalah Roh Kudus yang menjadi manusia. Jadi yang disalib adalah Roh Kudus. Ini yang akhirnya oleh sebagian kelompok-kelompok murtadin ini mudah terseret masuk ke dalam ajaran-ajaran sabelian atau wanes. Tolong keluarkan ini, yang keluar ini siapa nih? Ini yang ada pengganggu yang gambar-gambar porno, tolong dikeluar. Tolong kick mereka. Baik, sebentar, Pak. Sudah, Pak. Sangat penting. Yuk. Ya ini seperti ini. Orang-orang Muslim, cara ganggunya ya kayak gitu. Bikin gambar-gambar porno, mengganggu, zoom yang saya lakukan. Oke. Biarkanlah itu pengganggu-pengganggu yang tidak menjijikkan. Saya lanjutkan. Saya tegaskan di dalam iman kekristenan, iman rasuli, Yesus firman Allah, Logos, itu berbeda dengan Roh Kudus. Sekalipun tidak mungkin kita temukan ada firman Allah terpisah dengan hayat Allah. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Yesus firman Allah, dia Logos, yang tidak pernah terpisah dari hayatnya Allah. Namun demikian antara firman Allah dan rohnya Allah itu dapat dibedakan. Yesus adalah firman Allah, dia Logos. Dia adalah firman yang berinkarnasi. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan Yesus adalah Roh Kudus yang berinkarnasi. Tidak ada. Jadi cara pandang paradigma Islami yang berusaha dimasukkan ke dalam Alkitab, kita tolak. Untuk sampai mengambil kesimpulan Yesus adalah Roh Kudus yang berinkarnasi, itu ayat ini ditafsirkan nggak karu-karuan. Tapi ayatnya secara literal tidak ada. Tidak ada yang mengatakan Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi. Tidak ada. Firman Allah dapat dibedakan dengan Roh Kudus, sekalipun tidak dapat dipisahkan. Coba ya, ini kemarin pada waktu saya ngomong tentang sabelian, saya sudah pernah ulas. Coba Anda ingat, kemarin saya tunjukkan kutipan dari Epipanius dari Salamis, yang mengutip juga pandangannya Hippolytus. Pada saat Yesus mau berangkat dan dia menjanjikan Roh Kudus, Yesus bilang apa? I will depart. Aku sebentar lagi akan pergi kepada Bapa. And I will send the Holy Spirit untuk mengirimkan Roh Kudus kepadamu. I will depart and he will come. Aku Yesus akan pergi, I will depart, dan Roh Kudus, he will come. Hippolytus maupun Epipanius dari Salamis menjelaskan kalimat Yesus bahwa dia akan pergi dan dia akan mengutusnya, I and he, ini menunjukkan antara Yesus sebagai firman Allah yang berinkarnasi dengan Roh Kudus dapat dibedakan.
I will depart, saya akan pergi, Roh Kudus akan datang. He will come. Antara saya dan dia, I and he is totally different. Sekalipun antara firman Allah dan roh Allah tidak mungkin dipisahkan, tapi tetap berbeda. Roh Kudus bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus yang berinkarnasi, tidak ada. Alkitab hanya mengatakan sinonimnya Roh Kudus itu Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Anak. Maksudnya hayatnya Allah, dia menghidupkan baik Bapa dan Anak. Tanpa Roh Kudus, Allah itu mati, Anak firman Allah tidak eksis. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Yesus, rohnya Kristus, roh yang menghidupkan Anak. Di ayat lain sinonimnya Roh Kudus, dialah roh Allah, hayatnya Allah, roh Bapa yang menghidupkan Bapa, roh Bapa. Sinonim yang lain, roh kebenaran atau penghibur. Antara Bapa dan Anak, Murtadin tolong ingat ya, apa yang saya sampaikan ini untuk menunjukkan hati-hati. Kristologi Qur'ani yang digambarkan di dalam Quran surah An-Nisa 171, menurut tafsir Quran zaman sekarang, itu berbeda total dengan iman Kristen. Karena apa yang diajarkan dalam pengertian kalian di dalam dunia teologi Kristen itu berbau-bau sabelian, bid'ah. Di dalam iman Kristen yang rasuli, firman Allah itu setara sama dengan Sang Bapa. Sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Tidak ada yang lebih dulu atau kemudian, tidak ada. Dia sama setara. Allah dan firman Allah itu kualitasnya sama. Sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga akan Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Tapi ingat, sekalipun Alkitab mengajarkan antara Bapa dan Anak itu memiliki kesetaraan, perbedaannya pun juga jangan ditinggalkan. Antara firman Allah dengan wujud Allah yang Esa, Sang Bapa itu tetap dibedakan. Yang mana wujudnya Allah yang Esa, yang mana firman-Nya dapat dibedakan. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Di ayat selanjutnya membedakan, sekalipun setara ada di dalam satu kesatuan, antara wujud Allah dengan firman Allah tetap terbedakan. Ini iman rasuli. Sekalipun ada perbedaan, kembali lagi ditutup dengan kesetaraan. Dia kesetaraannya dalam kehormatan dan statusnya semua setara. Supaya semua orang yang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati firman Allah, barang siapa tidak menghormati Anak, dia tidak menghormati Bapa, tidak menghormati Allah yang mengutus dia. Sama, dijelaskan perbedaannya, ditutup dalam kesamaan lagi. Ini iman rasuli. Intinya, Allah Tritunggal itu Allah yang Esa. Di dalam Allah Tritunggal, iman rasuli mengajarkan, firman Allah datang dan keluar dari Allah, datang dan keluar dari Bapa. Ingat ya, sekalipun kita mengakui bahwa firman Allah terbedakan dengan Bapa, tetapi hubungan antara Bapa dan Anak, firman Allah di dalam Bapa. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku, firman Allah, aku, Yesus, keluar dan datang dari Allah. Artinya antara Allah dan firman-Nya tidak mungkin dipisahkan. Bisa dibedakan tapi tidak mungkin dipisahkan. Dan aku datang, firman Allah nuzul bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ingat, firman Allah satu di dalam Allah. Roh Kudus pun sama. Jikalau penghibur yang kuutus datang dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yang keluar dari Bapa, artinya Allah kita, Allah yang hidup, hidupnya Allah ada di dalam Allah. Demikian juga firman-Nya Allah ada di dalam Allah. Semua ini ada di dalam Allah yang Esa. Jadi Allah, firman Allah, dan rohnya Allah adalah satu Allah yang Esa. Jadi janganlah kelompok-kelompok murtadin tertentu berusaha membawa masuk, menggeser ajaran Kristen dengan mengislamkan doktrin-doktrin Kristen berdasarkan paradigma tafsir-tafsir Islam modern mengenai surah An-Nisa 171.
sehingga mengajarkan Yesus itu firman dan Roh Kudus sama. Buang, itu upayamu tidak cocok, berusaha mengislamkan ayat-ayat Alkitab. Yesus firman Allah dan orang ini bukan ajaran Alkitab. Firman Allah dibedakan dengan Roh Allah. Yang menyamakan firman Allah dengan Roh Allah ini Sabelian atau Yohanes Pantekosta. Dan banyak murtadin mulai mengarahkan ke arah iman Kristen, diarahkan ke arah-arah bidat, karena bagi mereka paradigma yang lama tentang Islam mengenai Yesus itu yang mereka pakai, mereka ajarkan. Firman Allah berbeda dengan Roh Kudus. Namun firman Allah tidak mungkin terpisah dari hidupnya Allah. Ketiganya berbeda, tapi semua ada di dalam satu wujud Allah yang hidup, Allah yang esa. Amin. Jadi nasihat saya intinya malam hari ini adalah kita harus terbiasa ya, jujur. Kalau yang lain bohong, kita kritik. Tapi bagaimana kalau kebohongan itu terjadi di dalam diri kita sendiri? Ayo, gimana? Saya salut dengan Adi Armando. Dia Islam, tapi dia mengkritik mu'alaf-mu'alaf yang penipu pembohong. Demikian juga saya mengkritik murtadin-murtadin yang motivasinya tidak benar di dalam kekristenan. Tapi murtadin-murtadin yang mau bayar harga, yang motivasinya benar, saya angkat topi. Lari dari sini ke sini, mampir ke rumah saya, terus mau pergi ke tempat lain karena dikejar-kejar. Saya salut. Dan saya tahu itu semua. Karena saya berrelasi dengan semua orang-orang ini. Yang sedang kesusahan, sedang dikejar-kejar, yang sedang mau mencari Yesus, mau bertobat, maupun yang saudaranya keluar, semua laporan masuk ke saya. Masuk semua. Oleh karena itu saya ingatkan, murtadin-murtadin, terus belajar dengan rendah hati. Belajar akidah rasuli, ajaran Kristen yang benar. Hati-hati dengan ajaran-ajaran bid'ah-bid'ah. Dengan kamu memasukkan paradigma Islammu, kristologi Quranmu ke dalam Alkitab, kamu tanpa kamu sadari, kamu sudah berusaha memasukkan ajaran-ajaran sesat Kristen yang sudah ditolak di abad-abad yang lalu. Hati-hati dengan Sabelianisme, Arianisme, ajaran yang mengatakan Roh Kudus adalah ciptaan, ajaran Mariamit, Allah kawin sama Maria. Satu persatu saya akan ajarkan, hati-hati. Ajaran Kristen yang benar, yang rasuli, tidak seperti ini. Intinya, jangan memaksakan paradigma Islammu, paradigma lamamu tentang surah An-Nisa 171 untuk dimasukkan ke dalam Alkitab dan iman Kristen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gracia. Sangat mencerahkan. Jadi teman-teman ingat ya pesan-pesan Pak Gracia. Marilah kita belajar yang baik dan benar sesuai dengan iman rasuli, dan juga terutama janganlah pakai tipu-tipu begitu. Kurang etis, karena kalau kita belajar dengan baik juga kata Tuhan kan katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Baik teman-teman, sebelum kita masuki sesi tanya jawab, jangan lupa BPJS-nya seperti biasa, berkati pelayanan kami dengan jempol dan subscribe-nya. Terutama di channel Inyo Manis, Pak Gracia Pelo, dan juga channel-channel yang ikut merilai sesi pengajaran malam ini, diantaranya ada Jakom Channel, Keluarga Iman Rasuli Official, L7GLG, dan Scott Orang Indonesia. Berikut di layar masing-masing, ini adalah YouTube-nya barcode yang sebelah kanan bawah, itu adalah yang langsung bisa di-scan untuk bergabung di YouTube-nya Pak Gracia Pelo. Nah, di sana bisa di-like, subscribe, dan share setiap video dari pengajaran dari Pak Gracia Pelo di Inyo Manis. Selanjutnya, dan ini di slide selanjutnya, bagi teman-teman yang tadi mau mendapatkan membeli buku dari Pak Gracia tentang teknik-teknik apologetika dan buku yang tadi dibawa oleh Pak Gracia untuk menerangkan antara Mu'tazilah dan wal jamaah, bisa didapatkan juga di tokopedia.com/Inyo Manis, dan juga di dalam Pak Gracia ada menjual kaos-kaos, jadi ada promosi kaos di dalamnya.
kaligrafi Arabik yang Alkitabiah, dan juga ukuran-ukuran dari kaosnya itu sudah sampai ukuran jumbo, kata Pak Gracia. Jadi teman-teman ditunggu pesanannya bagi yang mau. Slide selanjutnya, Tim. Berikut di layar adalah kegiatan kami di Keluarga Imam Rasuli. Bagi teman-teman yang mau ngikutin pengajaran dari Pak Deki Ngadas, Pak Gracia Pelo, dan Pak Jimmy Jeffrey, bisa di screenshot agar tidak ketinggalan pengajaran-pengajaran dari Keluarga Imam Rasuli. Selanjutnya ini adalah triwulan keempat untuk pengajaran utama dari Keluarga Imam Rasuli bersama Pak Deki Ngadas. Sesi pokok materi sudah tertera, jadi teman-teman yang belum bergabung silakan langsung bergabung dengan kami. Dan juga bagi teman-teman yang terpanggil untuk sekolah teologi S1, strata 1 dengan gelar STH Sarjana Teologia, bisa juga mendaftarkan diri langsung ke STT Raja Wali Aras Tamar Indonesia. Berikut di slide layar masing-masing sudah ada alamat kampus dan untuk kontak personnya, jadi bisa di-scan juga barcode-nya. Dan juga teman-teman untuk hari Senin sampai Sabtu jam 10 malam waktu Indonesia Barat, ayo bergabung dengan kita baca Alkitab selama setiap hari, sebanyak 5 pasal setiap hari di Zoom Sersan Keluarga Imam Rasuli. Passcode dan ID-nya sudah tertera, tinggal di screenshot. Dan ini slide terakhir adalah cara bergabung dengan kami, bisa melalui Telegram di t.me/Keluarga Imam Rasuli, bisa melalui website KIR www.imanrasuli.com, atau bisa langsung di-scan di barcode masing-masing untuk bergabung dengan kami. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya untuk sesi pertanyaan. Silakan dibacakan pertanyaan yang telah masuk. Bang Scott, silakan Bang Scott. Terima kasih. Terima kasih materinya Pak Gracia Pelo dan penegasannya tadi di materi yang telah disampaikan. Ini ada satu pertanyaan saja dari Pak Randy. Salam Pak Inyo, apakah jika kita meminta lembaga kekristenan seperti PGI untuk menegur yang seperti itu, ada nggak pengaruhnya Pak? Silakan Pak Gracia. Saya belum pernah lihat PGI bersikap terhadap orang-orang seperti ini. Jadi katanya dia lemparkan, terserah bagaimana dunia kekristenan yang suka dibohongi, mengorbitkan pembohong-pembohong ini dibiarkan, dan yang mengkritik, mengingatkan, ya silakan. Yang kayak gini banyak, tapi tidak semua kebohongan-kebohongan murtadin saya kritiki. Saya diam, saya tahan, menegurnya lewat belakang, pakai orang, tolong tegur, dia keliru. Tapi beberapa yang saya temui pengalaman saya, orang-orang yang saya tegur lewat belakang, yang tidak langsung, itu keras kepala dan kelihatan bahwa dia punya motivasinya tidak murni lah. Nah, sedangkan PGI dan lembaga-lembaga Kristen yang lain nggak ngurusin kayak gini-gini, dibiarkan aja. Bahkan kalau ada sesuatu, ada apa-apa, pada cuci tangan semua, tidak mau ikut campur terlibat masalah ini. Oh, yang ngomong Scott, cara mematikan yang di apa namanya YouTube itu gimana? YouTube kok masih jalan terus ini ya? Itu di setting YouTube, di YouTube Studio, di end saja Pak. Sudah end tapi modelnya jadi new stream gini. Apa? Oke, udah. Sudah bisa Pak? Oke, sudah. Oke. Itu saja pertanyaannya Pak. Saya kembalikan ke co-host. Atau mungkin ada mau ditambahkan Pak Gracia sebelum? Enggak sih, saya cuma ingin bersikap jujur lah. Bagi saya sih, penipu-penipu semacam ini, itu bagi saya itu gereja kecolongan. Gereja kecolongan, sehingga orang yang niatnya tidak benar di dalam Tuhan, memberikan keterangan yang bohong-bohong, yang keliru-keliru kok malah diorbitkan, ditampilkan. Ini saya sedih. Bagi saya sih ya, yang adil dong. Kalau ada mu'alaf penipu, kita semua rame-rame nyerang dia. Kita tunjukkan kebohongan-kebohongan para mu'alaf ini bohong di sini, mu'alaf ini bohong di sini. Nah pertanyaannya,
Bagaimana jika kalau kebohongan itu terjadi di dalam kita? Saya sama sekali nggak bisa menerima kalau ada kesalahan dan kebohongan-kebohongan di dalam kekristenan. Orang Kristen berusaha menutup dan membela dan membiarkan ke penipu-penipu itu. Ini yang paling saya nggak bisa. Saya membiasakan diri dan saya memberikan contoh di dalam semua postingan-postingan saya. Saya ngomong apa adanya. Baik kepada diri sendiri saya ngomong apa adanya, ataupun yang pihak eksternal saya ngomong apa adanya. Tidak ada satupun munafik, fitnah, tipu muslihat, caci maki, celah, tidak ada. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bukan berarti saya tidak berterima kasih ada banyak yang bertobat. Saya mempertobatkan banyak orang. Kelompok WFM tahu siapa saya, bagaimana yang saya kerjakan di sini, teman-teman dari Malang, teman-teman yang lain tahu. Tapi apa? Saya diem, nggak ngomong. Saya didik, gembleng dengan baik. Setelah itu biarkan mereka bertumbuh secara iman. Tapi kalau saya ketemu yang kayak begini, belum apa-apa diorbitkan, bombastis, tipu sana tipu sini, difasilitasi. Bahkan saya pernah temu yang lain yang lebih parah yang saya nggak mau ceritakan. Saya hanya ngobrol di WhatsApp. Ada lagi loh yang ngomong kayak begini. Tolong, bagi murtadin, jangan menjadikan kekristenan ajang tipu muslihat untuk kepentingan pribadi. Dosa. Kekristenan hanya menjanjikan keselamatan untuk hidup di dalam pertobatan setiap hari. Jujur hatimu, jujur mulutmu, jujur pikiranmu, jujur motivasimu. Kami tidak butuh sampah penipu seperti kalian. Tapi bagi yang mau bayar harga, saya acungi jempol. Yang lari dari kota ini ke kota ini, yang mampir ke rumah saya, yang datang, saya acungi jempol buat kalian semua. Kalian beriman di dalam Yesus bukan karena iming-iming uang. Bahkan kalian hidup di dalam tekanan, harus lari dari kota satu ke kota yang lain. Mampir ke rumah saya acungi jempol. Teruskan, Tuhan akan menyertai kalian sampai akhir zaman. Jangan takut. Pegang keselamatan. Apa gunanya kamu kaya, punya uang, tapi kamu kehilangan keselamatan. Kamu dibenci siapapun, terancam maut, lari dari sini ke sini, mampir ke saya, mampir ke teman-teman saya, minta tolong saya, banyak yang minta tolong ya gini-gini. Orang-orang murtadin. Saya acungi jempol dan saya tetap doakan supaya kamu tetap kuat di dalam Tuhan. Dan mengiring Yesus sekali Yesus, tetap Yesus, sampai napas yang terakhir. God bless you. Baik, Kembalikan ke co-host. baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Gracia. Kita tutup sesi ini. Kita undang dengan kasih Pak Gembala Valerino untuk menutupnya dalam doa. Silakan Pak Rino. Ya, baik, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk kesempatan kami belajar dan mengingatkan. Kami percaya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gracia Pelo itu mengingatkan kami semua dan mengajarkan kami semua. Dan kami percaya terus Engkau memberkati semua pelayanan yang dilakukan oleh Pak Gracia Pelo dan semua orang-orang yang mendukung. Kami memberkati suatu rencana untuk Pak Gracia Pelo akan mengadakan mission trip. Kami percaya beberapa kota, beberapa tempat yang sudah direncanakan, Engkau akan memberikan kemudahan, Engkau akan berikan jalannya, sehingga semua yang diperlukan, semua akan terpenuhi. Bahkan Engkau akan menentukan orang-orang yang Engkau sudah tentukan pada waktu di mana hari, tanggal, di mana harus berada di satu tempat. Engkau sudah menentukan orang-orang yang Engkau pilih untuk menunjang mission trip yang akan dilakukan oleh Pak Gracia Pelo dan tim. Kami tetap percaya juga pada waktu itu, kami percaya akan banyak orang-orang yang dicerahkan, bahkan menerima Engkau, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Roh Kudus Engkau bersama dengan pelayanan ini selama Pak Gracia Pelo melakukan perjalanan mission trip ini. Engkau Roh Kudus beserta dan mengarahkan Pak Gracia Pelo dan tim. Kemana, tempat, waktu, Engkau yang mengatur Roh Kudus.
perlindungan ada atas semua tim yang melakukan perjalanan ini. Dari saat ini persiapan-persiapan sampai selesai, Pak Gracia kembali ke rumah berkumpul bersama dengan keluarga. Engkau memberkati semua keluarga yang ditinggalkan oleh Pak Gracia Pelo dan juga tim rumah tangga mereka. Engkau jaga ya Bapa, sehingga tetap ada kasih-Mu dan tetap ada kebaikan-kebaikan-Mu bagi semua keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami memberkati Pak Gracia Pelo dalam menyiapkan buku-buku yang akan ditulis, yang akan dicetak, dan akan diterbitkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mendoakan setiap lembar, setiap halaman dari buku-buku itu. Semua orang yang membacanya akan diberkati, dan bagi yang belum percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, melalui buku-buku Pak Gracia Pelo ini, mereka menemukan jawaban. Mereka menemukan apa yang selama ini menjadi keraguan mereka dan dijawab melalui semua buku, bahkan yang sudah ada dan buku-buku yang akan ditulis oleh Pak Gracia Pelo dan diterbitkan. Kami bersyukur untuk semua ini. Kami juga memberkati semua channel yang sudah merelay acara ini. Semua yang mendengar diberkati. Kami memberkati semua yang apapun itu yang bahkan yang tidak baik, orang-orang yang punya niat tidak baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dikasihi, Engkau menerima semua yang baik di dalam kehidupanmu, dan ada waktu di mana Engkau akan mengerti bahwa Engkau memerlukan keselamatan. Roh Kudus akan berbicara kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua diberkati dan kami akan istirahat. Engkau memberkati keluarga Imam Rasuli dengan pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami istirahat terbaik, kami tidur dan tubuh kami dipulihkan. Besok kami bangun dengan kekuatan baru, berkat-berkat baru, urapan baru bagi kami. Kami akhiri, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Gracia Pelo, Tuhan memberkati selalu. Shalom.